Nah, di sini disebutkan walladzi qablahu, dan adapun yang sebelumnya akbah, lebih buruk daripada yang kedua. Wa ahbat, dan sangat dapat menghapus. Wa akhtar, dan sangat berbahaya, lebih berbahaya dibanding yang kedua. Riya maksudnya bahaya. Wala yakhlu sahibuhu, dan tidak lepas dari pelaku riya itu minal ismi wal iqab, dari dosa dan hukuman. Padahal ini ibadah, bukan maksiat, bukan mabuk gitu. Tapi masya Allah. Fa'alal mu'min, maka sudah semestinya bagi orang mukmin ayyajtahida fi daf'ir riya, untuk bersungguh-sungguh di dalam menghilangkan riya, pamer kebaikan, an-nafsihi, di dalam dirinya. Wa alla yakuna niyatun, maaf kelewat, wa alla yakuna lahu niyatun wala qasdun, dan tidak ada satupun niat dan tidak ada satupun maksud fi jami'i ta'atihi, di seluruh ketaatannya, wa ibadatihi, dan seluruh ibadahnya, illa taqarruba ilallah, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari awal niat kita beribadah tidak ada niat kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa talabat thawabil akhirah, dan ingin mendapatkan pahala akhirat. Fa bidzalika yukhlis, maka itu akan lebih selamat, lebih lebih terjaga minaria, dari riya. Wa yaslam, dan lebih selamat min syarrihi, dari buruknya riya, wa baliyatihi, dan bencana riya, bahayanya riya, insyaallah. Itu komentar solusi menurut pengarang kitab. Sedikit lagi, masih bab riya. Wa mahma khafa ala nafsihi riya, dan seandainya kita itu takut akan adanya riya di dalam diri kita, fal yukhfi amalahu, maka sembunyikanlah amal kita. Sembunyiin, jangan dipamerin. Fisri, di dalam ketersembunyian, tidak terlihat. Maaf kelewat. Wayaf'alaha, dan melakukannya itu fisri, di dalam ketidakterlihatan, ya, tersembunyi. Haitsu la lau alaihin nas, sehingga orang lain tidak melihat atas amal kita. Fabidzalika, maka itu, cara itu, akhwatu wa aslam, itu akan lebih berhati-hati dan lebih selamat. Wa huwa afdalu mutlaqan, dan itu lebih utama secara mutlak. Maksudnya itu adalah al-amal fisir, yaitu beramal secara sembunyi. Hatta liman lam yakhaf ala nafsihi ariya, sehingga di dalam dirinya sudah tidak takut akan adanya riya. Illal mukhlis, kecuali orang-orang yang ikhlas, al-kamili, yang sempurna keikhlasannya, alladzi yarju ila dhaharul amal ayyaqtadiya bihin nas. Maksudnya ketika kita sudah tidak takut akan riya, kita kemudian menonjolkan amal baik kita, memperlihatkan amal baik kita, hanya tujuannya apa? Yarju idza dhaharul amal ayyaqtadiya bihin nas, agar orang lain ketika melihat amal kita, orang lain mengikuti amal kebaikan kita. Bukan ingin mendapatkan pujian karena dianggap baik, tapi agar orang lain mengikuti amal seperti kita misalnya. Jawab, na'am, betul. Wa minal a'mali ma la yatamakkanul insan min fi'lihi illa zahiran. Ada sesuatu amalan yang tidak mungkin seseorang meninggalkannya secara
harus memang secara terang-terangan, tidak boleh secara sembunyi-sembunyi. Walaupun di dalam hati kita masih ada penyakit riya. Kan kita tadi disuruh untuk berusaha ayyajtahida fi daf'i riya, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan pamer kebaikan itu. Tapi ada suatu amalan yang tidak mungkin amalan itu kita tinggalkan walaupun kondisi kita dalam keadaan riya. Harus diperlihatkan malah. Apa? Kata'allumil ilmi. Yang pertama, yang wajib yang jelas, seperti orang yang belajar tentang ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau bisa muter dulu sebelum taklim. Gak ayo, gak apa-apa. Walaupun dalam hati ada ingin dipuji biar dianggap rajin, tapi sambil berusaha untuk menghilangkan riya. Ini boleh, karena taklim itu adalah wajib. Mempelajari, belajar ilmu itu wajib. Bagaimana kita bisa menghilangkan cara berwudu, caranya khusyuk kita sholat, ingat mulu misalnya. Maka wajib tuh untuk belajar ilmu khusyuk. Enggak khusyuk tiap sholat ya, berarti gelisah mulu ketika sholat, berarti harus wajib tuh mempelajari ilmu khusyuk. Lisan kita suka gibahin orang nih, gibah mulu, suka cerita keburukan orang lain. Maka wajib untuk tahu tentang penyakit gibah dan apa yang bisa menyelamatkan kita dari gibah. Belum penyakit lisan. Ya ada, ini kan penyakit hati ya, ada 20. Ada juga penyakit anggota tubuh. Anggota tubuh kita di dalam Al-Quran dan berbagai hadis itu ada 7. Mata, telinga, pendengaran, mulut, perut, kaki, tangan, dan farj. Dan yang paling banyak itu adalah di sini, di lisan. Dan di lisan di kitab Ihya itu ada 20 penyakit lisan. Gibah, namimah, mata juga termasuk nih. Padahal mata nggak bisa bicara kan ya. Memandang begini sini, tapi di dalam hatinya itu memandang siapa sih dia. Tapi dalam hati, gitu. Selain penyakit hati, karena tidak tahu kan orang lain, siapa sih dia, menganggap rendah gitu. Ikhtifaf, menganggap rendah orang lain. Kemudian mata itu sambil menggerakin gitu, menganggap rendah. Penyakit mata itu maksiat mata. Penyakit namimah. Kalau namimah kelihatannya tidak ada masalah. Ini baru penyakit hati kan ya. Lisan aja, lidah kita ini dari tujuh anggota tubuh ini, yang paling banyak itu di kitab Ihya itu adalah lisan. Lisan itu ada 20 penyakitnya. Salah satunya gibah, namimah, termasuk mata. Nah, mata melirik tapi merendahkan, menghina, termasuk maksiat di mata. Bukan mampu, bukan mampu itu menganggap rendah orang lain pun termasuk maksiat badan. Nanti setelah, mudah-mudahan ada kesempatan, setelah kita habis itu mengenai penyakit hati, kita akan penyakit anggota tubuh apa aja kita pelajari. Lanjut. Naam. Jawab dari atas, paragraf yang atas. Ya betul. Emang ada beberapa amalan yang tidak harus kita kerjakan walaupun dalam kondisi riya. Kondisi kita masih terganggu dengan pujian orang, ingin mendapatkan pujian orang. Tapi tidak harus dilakukan. Kata alumil ilmi. Tadi belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau bisa ajar. Yang kedua, wakas sholatil fil jamaah. Nah, sholat fardu dalam berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu lebih bagus sebentar dulu. Berjamaah dulu, misalnya. Iya, Pak. Kayak Mas Ari. Muter. Itu boleh, walaupun di dalam hati masih ingin mendapatkan pujian, misalnya biar dianggap rajin, nggak apa-apa. Itu nggak boleh, enggak. Mesti dilakukan. Harus disiarkan. Wal hajj dan haji bagi orang, wal jihad dan jihad, wa nahwi dzalik dan selain itu dan lain-lain. Faman khafa min riya hala fi'lihi syai'an min hadhil a'mal,
Maka barang siapa yang melakukan sesuatu dari yang tadi disebutkan dan dia takut akan riya, falaisa yang bagi lahu ayat tarakahu. Tidak semestinya dia itu meninggalkan pekerjaan itu, meninggalkan taklim sama mengajarkan ilmu bagi orang yang sudah berilmu dan mendapatkan ilmu dari orang yang berilmu. Karena takut riya nggak mau ngaji takut dianggap rajin ngaji, nggak boleh. Di sini falaisa yang bagi lahu ayat rakahu. Bukan, dan tidak seharusnya dia meninggalkan pekerjaan yang tadi disebutkan itu. Sholat berjamaah juga. Termasuk zakat. Zakat kan wajib. Zakat fitrah, zakat mal wajib. Nah, kalau bisa muter dulu. Kalau ada satu kumpulan itu disebutkan saya habis zakat fitrah, saya habis zakat mal, nggak apa-apa. Karena itu hal yang wajib itu harus diperlihatkan untuk syiar, kecuali yang sunnah-sunnah. Walaupun dalam kondisi hadriyah harus disiarkan. Wa yajtahida fi daf'i riya, dan bersungguh-sungguh di dalam menghilangkan riya an nafsihi, di dalam hatinya. Wasta'inu billahi ta'ala, dan mintalah pertolongan Allah Ta'ala dari bahaya riya. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Al-hasadu minal muhlikat wa minal muhlikati al-hasadu. Dan di antara yang dapat membinasakan itu adalah dengki. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebanyakan, dicukupkan dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita dijauhkan dari penyakit sombong. Amin. Kemudian riya, pamer kebaikan, sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.